Ini dia momen yang bikin ruang ganti timnas mendadak membeku. Kekalahan tipis itu bukan cuma soal skor, tapi soal keputusan besar yang katanya sedang dipertimbangkan di balik pintu tertutup. Ada nama besar yang tiba-tiba disebut-sebut untuk kembali, ada kursi pelatih yang kabarnya sudah tidak aman lagi. Situasi makin panas, tensi makin tinggi, dan semuanya bermula dari satu kekalahan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Laga yang seharusnya menjadi panggung pembuktian berubah menjadi sumber guncangan besar bagi sepak bola Indonesia. Kekalahan 1-0 dari Filipina pada SEA Games 2025 meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dibandingkan sekadar kehilangan 3 poin. Sorotan tajam langsung mengarah pada performa tim, keputusan taktis, serta kesiapan mental pemain muda yang selama ini dianggap sebagai generasi emas berikutnya. Sejak peluit akhir dibunyikan, suasana di area stadion berubah drastis. Wajah pemain Indonesia terlihat tertunduk, sementara supporter yang hadir hanya bisa terdiam memandang ke arah lapangan. Namun suasana yang lebih menegangkan justru terjadi di balik layar, tepat di lorong menuju ruang konferensi pers. Erick Thohir yang biasanya ramah kepada media, sore itu tampil dengan ekspresi berbeda. Wajahnya tegang, langkahnya lebih cepat dari biasanya, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Banyak wartawan yang langsung menyadari bahwa reaksi itu bukan reaksi biasa. Bahkan sebelum sesi wawancara dimulai, beberapa jurnalis sudah berbisik-bisik, membicarakan bagaimana raut wajah sang ketua federasi menandai munculnya badai besar. Dan dugaan itu terbukti dalam beberapa menit kemudian, ketika Erick memberikan pernyataan awal. Nada suaranya tegas, berat, dan tidak berusaha menutupi kekecewaannya. Ia menyebut bahwa kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana dalam persiapan tim. Kata, evaluasi, keluar dari mulutnya berulang kali. Momentum itu membuat suasana konferensi pers berubah tegang. Setiap kalimat yang dilontarkan Erick diproses oleh wartawan dengan penuh kewaspadaan, terutama mereka yang sudah lama mengikuti bagaimana PSSI mengambil keputusan besar di momen-momen kritis seperti ini. Yang membuat situasinya semakin memanas adalah pernyataan singkat Erick tentang identitas tim dan perlunya keberanian mengambil langkah besar. Kata-kata itu terdengar seperti isyarat bahwa perubahan besar benar-benar akan dilakukan dalam waktu dekat. Perubahan apa yang dimaksud? Itulah pertanyaan besar yang tiba-tiba memenuhi ruang diskusi para pengamat. Di lini masa media sosial, spekulasi pun berkembang begitu cepat, melampaui ekspektasi siapapun. Di antara spekulasi tersebut, salah satu yang paling mencuat adalah masa depan pelatih timnas U22. Banyak yang menilai bahwa Indra Syafri berada dalam tekanan terbesar sejak memulai tugasnya untuk persiapan SEA Games tahun ini. Detail taktis permainan yang dinilai monoton, kurangnya variasi serangan, hingga lemahnya transisi bertahan disebut-sebut sebagai penyebab utama kekalahan dari Filipina. Dan kelemahan itu sudah terlihat sejak laga uji coba sebelumnya, namun gagal diperbaiki. Di saat publik masih membahas hal tersebut, sebuah rumor jauh lebih besar tiba-tiba muncul dan langsung meledak di dunia maya. Rumor yang menyebut bahwa PSSI sedang mempertimbangkan untuk memanggil kembali sosok pelatih yang dulu menjadi ikon pembenahan timnas. Kembalinya nama Shin Tae-yong menjadi bahan pembicaraan nasional hanya dalam hitungan jam. Bahkan media-media olahraga internasional mulai menyoroti perkembangan ini sebagai salah satu dinamika paling dramatis dalam sepak bola Asia Tenggara. Yang membuat rumor tersebut semakin masuk akal adalah respons Erick saat nama itu disebut oleh salah satu wartawan. Alih-alih menolak atau membantah, ia justru memberikan jawaban yang menggantung penuh misteri. Jawaban yang seolah dirancang untuk memberi sinyal bahwa pintu untuk perubahan besar masih terbuka lebar. Jawaban itu menjadi bahan bakar yang memperbesar kobaran rumor. Banyak yang menganggap bahwa ini bukan sekadar spekulasi, melainkan opsi nyata yang sedang dipertimbangkan secara serius oleh federasi. Pendapat para analis pun terbelah. Ada yang menilai bahwa memanggil kembali STY adalah langkah logis mengingat rekam jejaknya yang solid dalam membangun karakter pemain dan meningkatkan mental bertanding. Namun ada pula yang mengingatkan bahwa keputusan ini dapat memicu ketidakstabilan internal jika tidak disiapkan dengan matang. Sementara itu, di tubuh PSSI sendiri disebutkan terjadi perdebatan yang cukup panas. Sebagian petinggi merasa bahwa mengganti pelatih di tengah turnamen adalah langkah terlalu berisiko, apalagi mengingat persiapan yang sudah berjalan selama berbulan-bulan. Namun pihak lain berpendapat bahwa kekalahan seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka menilai bahwa tim butuh figur yang bisa membangkitkan kembali mental dan struktur permainan dalam waktu singkat. Dan hanya sedikit pelatih yang memiliki kemampuan itu. Bersamaan dengan itu, perdebatan publik menjadi semakin intens. Mayoritas supporter menginginkan perubahan cepat setelah merasa kecewa dengan performa yang ditampilkan di lapangan. Ada yang menyebut kekalahan ini sebagai yang paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian supporter lainnya mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari proses pembinaan jangka panjang. Menurut mereka,
Pelatih seharusnya dievaluasi berdasarkan program, bukan sekadar satu hasil buruk. Namun suara itu tenggelam di tengah gelombang besar tuntutan perubahan. Di tengah semua itu, mental pemain muda Indonesia juga menjadi sorotan. Banyak yang khawatir bahwa mereka akan ikut terdampak oleh riuhnya isu pergantian pelatih. Beberapa psikolog olahraga berpendapat bahwa situasi seperti ini harus ditangani dengan hati-hati. Sementara itu, di sisi lain, rumor lain yang tidak kalah panas juga bermunculan. Ada kabar bahwa federasi telah menghubungi beberapa figur pelatih lain sebagai opsi cadangan jika rencana memanggil kembali STY tidak berjalan sesuai harapan. Rumor ini memperbesar ketidakpastian dan menciptakan situasi penuh spekulasi. Setiap jam, berita baru bermunculan dari berbagai sumber yang mengaku mendapat informasi internal. Media Filipina yang sebelumnya merayakan kemenangan tim mereka pun ikut menyoroti drama ini. Mereka menyebut bahwa kegembiraan timnya seolah tertutupi oleh badai besar yang kini mengarah ke kubu Indonesia. Di beberapa panel analis sepak bola Asia Tenggara, perdebatan mengenai efektivitas filosofi bermain timnas U22 juga menjadi topik utama. Mereka mempertanyakan mengapa perubahan generasi tidak berjalan sesuai ekspektasi meskipun federasi sudah melakukan pembenahan besar selama 2 tahun terakhir. Di tengah pembahasan ini, sorotan kembali mengarah pada bagaimana federasi akan mengambil keputusan. Banyak pihak percaya bahwa keputusan yang sedang dipertimbangkan bukan keputusan emosional, melainkan langkah strategis berdasarkan masa depan tim. Namun di sisi lain, tekanan publik benar-benar berada di titik tertinggi. Setiap unggahan PSSI dan tokoh sepak bola Indonesia dibanjiri ribuan komentar yang meminta perubahan cepat. Pada malam harinya, beberapa media besar memberitakan bahwa rapat darurat internal sudah dilakukan beberapa jam setelah pertandingan. Meski tidak ada informasi yang keluar dari rapat tersebut, fakta bahwa rapat itu ada sudah cukup membuat dugaan publik semakin liar. Keberadaan rapat internal itu memperkuat anggapan bahwa federasi tidak akan tinggal diam. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa sangat jarang federasi melakukan rapat darurat jika tidak sedang mempertimbangkan keputusan besar. Sementara itu, suasana di hotel tempat tim menginap pun digambarkan sangat hening. Tidak ada pemain yang terlihat di lobi, tidak ada aktivitas seperti biasanya. Situasi ini mempertegas bahwa tim sedang berada dalam tekanan psikologis yang berat. Di kalangan pemain, kabarnya juga muncul keresahan. Sebagian dari mereka merasa performa buruk di pertandingan terakhir tidak sepenuhnya salah pelatih, namun lebih karena ketegangan berlebihan dan kurangnya komunikasi di lapangan. Namun pernyataan itu tidak bisa mengubah fakta bahwa publik tetap menginginkan jawaban. Mereka menunggu jawaban dari federasi, dari Erik, dan dari seluruh pihak yang bertanggung jawab. Hingga pagi berikutnya, isu kembalinya STY masih menjadi topik nomor 1 di berbagai platform. Bahkan nama pelatih itu menjadi trending dalam waktu lebih dari 12 jam. Para pengamat menilai bahwa momentum ini bisa menjadi titik balik besar bagi sepak bola Indonesia. Keputusan apapun yang nanti diumumkan akan memiliki dampak besar bagi arah pembinaan pemain muda beberapa tahun ke depan. Kini seluruh perhatian tertuju pada satu hal. Langkah apa yang akan diambil Erick Thohir? Evaluasi yang ia sebut mungkin saja berupa perubahan struktur, pergantian pelatih, atau bahkan pembenahan total dari dalam. Dalam situasi penuh ketegangan seperti ini, publik hanya bisa menunggu. Setiap detik terasa panjang, setiap rumor seperti bara api yang memperbesar panasnya suasana. Dan pada akhirnya, apapun keputusan yang akan diambil federasi nanti, satu hal dipastikan, drama ini belum berakhir. Justru mungkin baru saja dimulai.